Baik, bismillah. Ini rekaman kita untuk pembelajaran yang ke pertemuan 13 ya. Nah, qala Allah Ta'ala, ya Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya Allah tidak melarang kalian ya untuk apa? 'Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, dari orang-orang yang tidak membunuh kalian, tidak memerangi kalian ya, tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian, tidak melarang apa? La yanhaakumullahu an tabarruhum. Ya, jadi Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka-mereka ini. Ya, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, jadi hadza huwa dalilun ala samahatil Islam. Ini merupakan dalil terhadap toleransi Islam ya fi muamalatil muslimina li ghairihim, ya dalam interaksi atau muamalahnya. Ya, jadi samahah ini artinya toleransi ya. Kata toleransi ini akan sangat banyak sekali muncul dalam teks-teks ya yang terkait dengan Al-Azhar, ya baik di teks kuliah atau di teks artikel umum gitu kan. Nah, dan mungkin boleh jadi juga akan ditanyakan juga ma huwa samhah gitu kan. Ketika tes wawancara nanti, tes bahasa Arab, apa yang kamu ketahui tentang samahatul Islam? Nah, ya jadi ini bisa menjadi bahan untuk wawancara ya kalau nanti ditanyakan. Ya, samahatul Islam fi muamalatil muslimina li ghairihim. Ya, toleransi Islam untuk berinteraksinya orang-orang muslim dengan selain ya non-Islam. La yanhal islamu li ummatihi an yu'amilu ghairahum. Ya, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berinteraksi dengan non-Islam. Bal qarrara ya himayat ahli zimmati wal musta'minina madamu fi daril Islam. Ya, akan tetapi Islam menetapkan ya menyatakan perlindungan ya kepada ahli zimmah, orang-orang yang berada dalam kawasan Islam ya. Jadi kalau orang-orang yang hidup ya orang non Islam yang hidup di dalam wilayah Islam, dalam darul Islam itu boleh nggak boleh, tapi mereka harus bayar jizyah ya. Nah, wal musta'minina ataupun orang-orang yang minta suaka politik ya, misalkan ya, misal ya ada orang dari negara lain datang ke darul Islam ya, darul Islam ini dia minta perlindungan politik dan ini harus dilindungi. Waruya fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dan diriwayatkan, nah di sini memang kadang bahasa Arab itu iya-nya kadang nggak dikasih titik ya. Nah, tapi ya itulah memang asal daripada bahasa Arab itu titik itu nggak ada. Ya, tapi tetap kita mencoba membaca. Kalau kita baca warawa, ini nggak ketemu fa'ilnya di mana. Warawa fil hadis gitu kan. Siapa yang meriwayatkan? Dan tipsnya gitu ya, kalau kita tidak bisa menemukan fa'il dan kalau memang fa'ilnya tidak ada, maka boleh jadi fi'ilnya majhul. Waruya fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, diriwayatkan pada sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, oke, ala man zalama, ya ketahuilah siapa yang menzalimi muahidan, ya orang yang membuat perjanjian damai dengan Islam, au kallafahu fawqa taqatihi, atau membebani di luar batas kemampuannya, au akhadha syai'an bi ghairi tayyibi nafsin minhu, ya atau mengambil sesuatu dengan cara yang tidak baik dari dirinya. Nah, fa inni hajijuhu yaumul qiyamah. Saya yang akan menjadi penuntut ya, menghujah, saya yang akan mendebat gitu ya. Saya yang akan mendebat kaum umat Islam yang tidak menepati janjinya dengan orang-orang yang minta perjanjian damai misalkan, atau udah memberikan apa namanya jizyah tadi, artinya kan dia udah berjanji dengan kita, artinya apa, orang Islam harus wajib menepati janji ya, yang tidak ya fa inni hajijuhu, ya orang yang menzalimi muahidan atau memberikan sesuatu di luar batas kemampuannya, ya misalkan maksudnya ngambil jizyahnya atau ngambil pajaknya itu udah tahu orang non Islamnya ini penghasilannya cuma misal ya, misal cuma 1 juta per bulan misal, nah lalu diambil pajaknya misalkan 2 juta, nah ini nggak boleh ya, itu dimaksud dengan mengambil sesuatu di batas kemampuannya ya. Nah, rawahul Baihaqi, ya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa mimma yadullu ala husni muamalatil muslimin li ghairihi al-qissatu bainal Imam Ali bin Talib
Ya Ali bin Talibin Aliyin ya Aliyin bin Abi Talibin wa rajulin ahli kitab. Ya, dan di antara hal yang menunjukkan terhadap baiknya interaksi temu amalahnya umat Islam, ya, orang Islam dengan non-Islam adalah kisah antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan seorang laki-laki dari ahli kitab. Pada suatu hari, faqada al-imamu dir'ahu. Ya, jadi Imam Ali ini kehilangan, ya, menghilangkan dir'ahnya atau baju besinya. Kemudian Imam Ali menemukan baju besi ini dimiliki oleh ahli kitab ini, ya. Nah, faja'a bihi ilal qadi Syuraihin qailan. Jadi Imam Ali membawa si ahli kitab ini ke qadi, ya, membawa ahli kitab ini ke hakim Syuraih, ya. Jadi Syuraih itu memang jadi hakim pada waktu itu. Inna hadir'i, ini adalah baju besiku, gitu kan. Walam aibi' walam ahab, saya nggak jual dan saya nggak kasih. Ya, fasa'ala al-qadi Syurai ar-rajul al-kitabi, ar-rajul kitabi, ya. Nah, lalu Qadi Syurai bertanya kepada laki-laki ahli kitab ini sambil berkata, "Ma taqulu fima yaqulu Amirul Mukminin?" Apa yang kamu katakan terhadap apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin? Ya, ini ianya kayaknya nggak ada, ya. Nah, ya ini kemarin akan kita cek ya, nanti boleh dicek masing-masing apakah ianya ada atau tidak. Ya, karena kalau diartikan wahai Amirul Mukminin ini kurang pas. Karena ini Imam Qadhi Syurai bertanya kepada ahli kitab sambil berkata, ya kan nggak mungkin ya Imam Ali bertanya kepada ahli kitab sambil berkata, tapi ngomongnya ya Amirul Mukminin. Nah, ya jadi nggak logis. Jadi ini sepertinya ianya tidak ada. Ya, jadi kalau mengartikan nanti artiin aja ma taqulu fima yaqulu Amirul Mukminin. Apa pendapatmu terhadap apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin? Maka dijawab sama laki-laki tadi, ya, faqala rajul mad dir'i ila dir'i. Ya ini baju besi saya, ya, dan tidaklah Amirul Mukminin ini menurut saya ya kecuali beliau adalah seorang pembohong, ya. Nah, harusnya bayangin aja ya kalau seorang pimpinan dituduh berbohong, ya pasti orang yang dipimpin atau rakyatnya akan marah tuh, ya. Nah, pasti dituduh bohong di depan, bayangin aja ya, dituduh berbohong di depan rakyatnya. Itu Imam Ali bisa, ya, kalau apa namanya ya, kalau bukan memang orang-orang terpilih ya akan gampang sekali. Kamu bilang apa tadi? Saya bohong, gitu kan. Kamu nggak tahu saya siapa gitu misalkan, gitu ya. Saya ini suaminya anaknya Nabi loh, gitu kan. Nah, tapi nggak gitu cara Imam Ali berdakwahnya. Ini dakwah ya. Dakwah itu bisa jadi dengan tadi yang menilai sesuatu dengan objektif. Nah, gitu ya. Taib. Sampai di situ ya untuk pertemuan 13. Silahkan dilihat lagi videonya, silahkan diulang-ulang lagi. Semoga bermanfaat. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.